Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa seolah ada sesuatu yang memanggilmu dari dalam dirimu sendiri? Sebuah bisikan halus yang muncul di antara sepi dan sunyi, bukan suara manusia, bukan juga pikiranmu, tapi sesuatu yang lebih dalam. Itulah panggilan dari kalamullah, dari Al-Quran yang hidup, yang berbicara bukan dengan suara, tapi dengan cahaya. Kitab ini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dirasakan, untuk dihidupkan. Setiap hurufnya membawa rahasia, setiap ayatnya memanggil namamu. Dan jika engkau berani menyimak dengan hati, engkau akan menemukan bahwa mukjizat Al-Quran masih berdenyut di dalam nafasmu, di dalam waktumu, di dalam hidup yang sedang engkau jalani saat ini. Bab 1. Nafas abadi dari kalam Allah. Al-Quran bukan sekadar kitab yang tersusun dari huruf dan kata. Ia adalah napas dari Sang Pencipta yang mengalir ke dalam kehidupan seperti cahaya yang menembus segala kegelapan. Setiap ayatnya adalah denyut jantung semesta, setiap hurufnya adalah pancaran cinta yang melampaui batas waktu dan ruang. Ia turun di tengah padang pasir kepada seorang nabi yang sunyi, namun maknanya terus hidup, menjangkau hati manusia hingga ke zaman ini. Zaman yang bising, cepat, dan penuh kelelahan jiwa. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, di antara layar-layar yang menyala dan suara yang saling menelan, kalam Allah tetap berbisik lembut di dasar hati manusia, memanggil mereka untuk kembali kepada sumber ketenangan sejati. Ketika engkau membuka mushaf, sejatinya engkau sedang membuka cermin cahaya. Di sana tidak hanya tertulis perintah dan larangan, tapi juga rahasia penciptaan, rahasia keberadaan, dan rahasia dirimu sendiri. Karena Al-Quran tidak berbicara kepada telinga, tapi kepada ruh yang mengenali asalnya. Setiap kali ayat dibacakan, ada sesuatu yang bergetar di dalam dirimu. Sesuatu yang mungkin tak bisa dijelaskan, tapi dapat dirasakan. Itu adalah getaran dari rumah asalmu, suara yang pernah kau dengar sebelum engkau lahir ke dunia. Maka jangan heran bila kadang ayat itu meneteskan air mata tanpa sebab atau menenangkan hati yang gundah tanpa alasan. Itulah tanda bahwa ruhmu sedang dipeluk oleh suara Tuhannya sendiri. Mukjizat Al-Quran bukan hanya pada keindahan bahasanya, tapi pada daya hidup yang mengalir di balik huruf-hurufnya. Ia bukan sekadar teks suci untuk dibaca, tapi sebuah kehadiran yang menghidupkan. Ketika engkau membaca dengan kesadaran, ayat-ayat itu tidak lagi terasa jauh. Ia menjelma menjadi nasihat yang berbicara langsung kepadamu, seolah Allah sedang berdialog dengan jiwamu. Tidak ada jarak, tidak ada waktu, hanya pertemuan antara hamba dan Tuhannya dalam keheningan yang suci. Maka bacalah bukan dengan mata, tapi dengan hati yang lapang. Karena di balik setiap kalimat, ada cinta yang sedang menunggu untuk dikenali. Dunia akan terus berubah, peradaban akan silih berganti, namun napas ilahi dalam Al-Quran tidak pernah padam. Ia hidup dalam hati siapapun yang mau mendengarkannya dengan penuh ketulusan. Setiap generasi menemukan cahayanya sendiri di dalam ayat yang sama, karena kalam Allah berbicara dengan wajah yang berbeda-beda sesuai kedalaman jiwa yang mendengarkannya. Bagi sebagian, ia adalah hukum. Bagi sebagian, ia adalah hikmah. Tapi bagi mereka yang menyelam ke kedalaman makna, Al-Quran menjadi samudra tempat ruh beristirahat dan menemukan dirinya kembali. Dan di sanalah rahasianya. Al-Quran tidak sekadar diturunkan untuk dibaca, tetapi untuk dihidupkan. Ia bukan hanya kitab tentang Tuhan, melainkan napas Tuhan yang hidup dalam setiap hati yang mengingatnya. Jika engkau benar-benar membiarkan cahaya itu menyentuh batinmu, engkau akan tahu bahwa selama ini engkau tidak pernah sendiri. Karena bahkan di saat paling sepi, ada ayat yang berbisik lembut dari dalam dirimu. Aku selalu bersamamu. Bab 2. Bahasa langit yang tak pernah usang. Bahasa Al-Quran adalah bahasa langit yang diturunkan untuk menyentuh bumi. Ia tidak terikat oleh waktu, tidak lekang oleh perubahan, dan tidak dapat dipenjara oleh tafsir manusia. Huruf-hurufnya memang Arab, tetapi maknanya melampaui segala bahasa. Setiap kata adalah jembatan antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Ketika engkau membacanya dengan hati yang jernih, engkau tidak sekadar memahami kalimat,
engkau sedang mendengar bisikan Tuhan yang berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa. Disitulah letak keabadiannya. Ia berbicara kepada siapapun, dimanapun, dalam setiap zaman, seakan baru saja diturunkan kemarin. Dan itulah mukjizatnya, bahwa tidak ada satu pun firman yang usang, karena setiap kali engkau membacanya, ia menjadi hidup kembali, segar, dekat, dan relevan dengan kehidupanmu hari ini. Bahasa Al-Quran bukan sekadar kumpulan arti, tetapi getaran yang mempengaruhi kesadaran. Ia mengandung energi yang tidak dapat diukur, karena di dalamnya ada kekuatan untuk mengubah hati yang keras menjadi lembut, dan jiwa yang gelap menjadi bercahaya. Saat engkau membaca ayat dengan penuh rasa, bukan hanya bibirmu yang bergerak. Semesta pun turut bergetar bersama irama zikir itu. Burung-burung menghentikan kepaknya, angin melambat di sela dedaunan, dan waktu seolah menundukkan diri. Semua tunduk pada bahasa yang bukan diciptakan manusia, melainkan dihembuskan langsung dari sisinya. Maka tidaklah heran bila orang yang benar-benar memahami Al-Quran bukan hanya mengetahui maknanya, tapi merasakan getaran hidup di setiap hurufnya. Setiap huruf Al-Quran adalah cahaya yang mengandung lapisan makna tak terhingga. Para ulama, para sufi, para arifin, masing-masing menemukan keindahan yang berbeda dalam kata yang sama. Seperti lautan yang tak pernah kering, setiap kedalaman memiliki rasa dan rahasia tersendiri. Siapa yang menyelam dengan akal akan mendapatkan ilmu. Siapa yang menyelam dengan hati akan menemukan kehadiran. Dan siapa yang menyelam dengan cinta akan tenggelam dalam samudra keabadian. Karena Al-Quran tidak hanya mengajarkan jalan menuju Tuhan, tetapi juga menjadi jalan itu sendiri. Ia adalah petunjuk yang hidup, bukan hanya tulisan di atas kertas, melainkan kehidupan yang berdenyut di balik realitas. Bahasa Al-Quran adalah bahasa yang memanggil pulang. Ia tidak membentak, tidak menuntut, tapi menyentuh lembut seperti tangan seorang ibu yang menenangkan anaknya. Ia berbicara dalam diam, menuntun dalam lembut, dan menyembuhkan dalam sunyi. Banyak orang membaca ayat-ayatnya setiap hari, namun sedikit yang benar-benar mendengarkan. Sebab untuk mendengar suara langit, telinga harus tenang, hati harus bersih, dan ego harus tunduk. Ketika kesadaranmu hening, maka setiap ayat menjadi gema dari dalam dirimu sendiri. Karena sesungguhnya, Al-Quran tidak hanya berbicara kepadamu, tapi juga melalui dirimu. Dan mungkin disitulah rahasia terdalamnya. Al-Quran adalah bahasa cinta yang disamarkan dalam huruf. Ia turun agar manusia tidak tersesat dalam logika dunia, tapi kembali mengenali bahasa asalnya, bahasa jiwa. Bahasa yang sama yang digunakan Allah ketika Ia berfirman kepada ruhmu di alam sebelum kelahiran. Maka ketika engkau membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, sesungguhnya engkau sedang mengingat kembali janji yang pernah kau ucapkan di hadapannya. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Dan setiap huruf yang kau lafalkan hari ini adalah panggilan lembut dari langit yang memintamu untuk kembali. Bab 3. Ketika ruh berjumpa kalam ilahi. Ada saat-saat ketika engkau membaca Al-Quran dan tiba-tiba hatimu bergetar, entah karena satu ayat, satu kata, atau bahkan hanya satu bunyi yang melintas di telingamu. Pada saat itu, sebenarnya bukan akalmu yang sedang memahami, tapi ruhmu yang sedang mengenali asalnya. Ruh mengenal suara Tuhannya, sebagaimana embun mengenal dingin pagi. Itulah pertemuan yang tak terlihat, namun dapat dirasakan, pertemuan antara ciptaan dan Sang Pencipta, antara yang fana dan yang kekal. Karena jauh sebelum engkau hadir di dunia, ada momen di alam ruh di mana Tuhan bertanya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan engkau menjawab, "Benar, Engkau Tuhan kami." Maka setiap kali ayat dibacakan dan ruhmu bergetar, sesungguhnya engkau sedang mendengar kembali panggilan dari janji lama itu, panggilan untuk pulang. Al-Quran adalah cermin tempat ruh melihat wajahnya sendiri. Setiap kali engkau menatapnya, engkau tidak sedang membaca sesuatu di luar dirimu, tapi sedang menyibak tirai yang menutupi jati dirimu yang sejati. Maka jangan hanya membacanya dengan suara, bacalah dengan kesadaran. Rasakan bagaimana setiap huruf yang keluar dari bibirmu bukan hanya bunyi, melainkan aliran cahaya yang menembus jantung keberadaanmu. Saat engkau melafalkan Ar-Rahman, ketahuilah bahwa kasih-Nya sedang mengalir dalam darahmu.
Saat engkau mengucap Ar-Rahim, kelembutannya sedang membasuh hatimu yang keras. Inilah mukjizat Al-Quran. Ia bukan hanya memberi ilmu, tapi juga menghidupkan yang mati di dalam dirimu. Banyak orang membaca Al-Quran hanya untuk mencari pahala, namun sedikit yang membacanya untuk mencari Allah. Padahal pahala sejati bukan terletak pada jumlah bacaan, tapi pada kedalaman perjumpaan. Satu ayat yang benar-benar kau resapi bisa lebih bermakna daripada 1000 yang kau lafalkan tanpa rasa. Karena ayat yang menyentuh jiwa akan membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh pengetahuan. Ia membuka kesadaran bahwa engkau tidak pernah sendiri, dan setiap hela napasmu sesungguhnya sedang berzikir bersama ayat-ayat semesta. Ruh yang telah berjumpa dengan kalam ilahi tidak lagi mencari tanda-tanda di luar, karena seluruh hidupnya telah menjadi ayat. Ia melihat Tuhan di balik setiap kejadian, mendengar zikir di balik setiap suara, dan merasakan cinta di balik setiap ujian. Dunia yang dulu tampak kacau menjadi tertata, dan kehidupan yang terasa berat berubah menjadi ibadah yang ringan. Itulah keadaan orang yang hatinya diterangi oleh cahaya wahyu. Ia berjalan di bumi dengan langkah lembut, namun di dalam dirinya ada samudra ketenangan yang tak dapat diguncang oleh apapun. Dan di sanalah rahasia perjumpaan itu. Bukan pada banyaknya ayat yang kau hafal, tapi pada sejauh mana ayat itu hidup di dalam dirimu. Karena Al-Quran sejatinya bukan hanya untuk dihafal di kepala, tapi untuk dihidupkan di hati. Bila ruhmu telah mengenal kalam ilahi, maka setiap detik hidupmu akan menjadi zikir, setiap gerakmu menjadi doa, dan setiap diam menjadi kesaksian bahwa Tuhan selalu dekat. Dan pada saat itu, engkau tidak lagi sekadar membaca Al-Quran, tapi menjadi bagian dari ayat-ayat yang hidup. Bab 4. Rahasia energi di balik huruf. Setiap huruf dalam Al-Quran bukan sekadar simbol bahasa, tetapi percikan cahaya yang membawa rahasia kekuatan ilahi. Ia hidup, bergetar, dan memancarkan energi yang tak terlihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh jiwa yang halus. Di balik setiap titik, di antara setiap garis, tersembunyi napas Tuhan yang membentuk semesta. Maka saat seseorang membaca ayat, ia tidak hanya sedang mengucapkan bunyi, tapi sedang menyalakan kembali getaran suci di dalam dirinya. Huruf demi huruf yang keluar dari bibir orang beriman, jika dibaca dengan cinta dan kesadaran, akan berubah menjadi cahaya yang memancar dari hati, menyinari ruang batin, dan menenangkan kegelisahan yang tersembunyi. Inilah rahasia yang sering terabaikan, bahwa di balik keindahan lafaz, ada daya yang menyembuhkan, membimbing, dan menghidupkan. Para arif billah menyebut huruf-huruf Al-Quran sebagai asma cahaya, wujud kecil dari energi ketuhanan yang membentuk seluruh realitas. Karena pada hakikatnya, seluruh ciptaan tercipta dari kalimat kun fayakun. Maka setiap ayat yang dibaca dengan penuh kehadiran sejati, bukan sekadar bunyi yang menggema di udara, tetapi perintah keberadaan yang dihidupkan kembali. Ketika engkau membaca Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya engkau sedang membuka gerbang penciptaan di dalam dirimu, gerbang kasih dan kelembutan yang menjadi dasar seluruh kehidupan. Huruf ba di awal kalimat itu bukan sekadar awalan, tapi simbol dari keberadaan yang muncul karena kasih sayangnya. Dan titik di bawahnya, sebagaimana dikatakan oleh para wali, adalah rahasia hakikat, bahwa seluruh semesta berdiri di atas satu pusat, yaitu Allah semata. Jika engkau membaca Al-Quran dengan hati yang jernih, huruf-huruf itu akan berbicara kepadamu. Tidak dengan suara, tetapi dengan rasa. Engkau akan merasakan seolah-olah ayat itu sedang mengalir dalam darahmu, menenangkan jantungmu, dan menuntun pikiranmu menuju hening yang suci. Ada kalimat yang menenangkan, ada yang mengguncang, ada yang menyentuh lembut, hingga air mata jatuh tanpa perintah. Semua itu bukan kebetulan, karena setiap huruf memiliki getaran berbeda. Ada yang membakar ego, ada yang melembutkan hati, ada yang menumbuhkan kesadaran. Jika dibaca dengan penuh cinta, Al-Quran menjadi frekuensi yang menyatukan manusia dengan sumber cahayanya. Dan sungguh, siapapun yang memahami rahasia ini akan berhati-hati ketika melafalkan ayat suci. Sebab ia tahu bahwa setiap kata adalah perintah, setiap bunyi adalah doa,
dan setiap harakat adalah gerakan cahaya yang mengubah sesuatu di alam gaib. Maka orang yang sadar tidak sekadar membaca, ia berdialog. Tidak sekadar mendengar, ia menyaksikan. Dalam keheningan tilawahnya, ia seakan melihat huruf-huruf itu menari dalam cahaya, membentuk makna, lalu menembus dirinya, membawa ketenangan, kejernihan, dan cinta yang melampaui logika dunia. Begitulah mukjizat Al-Quran yang tersembunyi di balik huruf-hurufnya. Ia bukan teks yang mati, tetapi kehidupan yang berdenyut. Hurufnya adalah tubuh, maknanya adalah ruh, dan kesadarannya adalah cahaya yang memancar dari sisi Tuhan. Maka jika engkau ingin memahami Al-Quran, jangan hanya baca dengan lidahmu, tapi hadirkan hatimu. Karena huruf-huruf itu sedang menunggu untuk dikenali. Bukan sebagai bacaan, tapi sebagai kehidupan. Dan ketika engkau telah mendengarnya, bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa, engkau akan tahu bahwa setiap huruf adalah panggilan lembut dari Tuhan yang ingin dikenal. Bab 5. Mukjizat yang menembus zaman digital. Kini, kita hidup di masa di mana cahaya Al-Quran menyinari bukan hanya masjid dan majelis, tetapi juga layar-layar yang bercahaya di genggaman tangan manusia. Ayat-ayat suci tidak lagi hanya terdengar di mimbar dan halaqah, melainkan mengalun lembut dari video, podcast, bahkan notifikasi di ponsel yang kita bawa kemana-mana. Dunia telah berubah, namun mukjizat Al-Quran tidak pernah berkurang. Ia justru menyesuaikan diri, menembus batas zaman, dan menjelma menjadi sinar yang hadir di tengah arus digital yang deras. Dan sungguh menakjubkan, meski tersampaikan lewat teknologi, ruh Al-Quran tetap sama. Ia tetap menggetarkan hati yang mendengarnya, menenangkan jiwa yang gundah, dan membangunkan kesadaran yang lama tertidur. Karena apapun medianya, Al-Quran selalu membawa frekuensi yang berasal dari sumber cahaya yang satu, dari Allah yang Maha Hidup. Bagi yang mampu melihat dengan mata hati, fenomena ini bukan sekadar kemajuan teknologi, tetapi isyarat bahwa kalam Allah tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Di zaman Nabi, ia disampaikan dari lisan ke lisan, dari dada ke dada. Kini ia berpindah melalui gelombang elektromagnetik dan sinyal tanpa bentuk, namun getaran sucinya tetap sampai ke hati yang ingin mendengar. Ketika seseorang menekan tombol play untuk mendengarkan lantunan ayat, sesungguhnya ia sedang membuka pintu langit di dalam dirinya. Sebuah pintu yang membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh algoritma, dan kedamaian yang tidak bisa diukur oleh jaringan. Karena cahaya ilahi tidak mengenal kabel, tidak mengenal jarak, ia menembus segala bentuk, bahkan sampai ke relung hati yang paling tersembunyi. Mukjizat Al-Quran tidak hanya ada dalam keajaiban bahasanya, tapi juga dalam kemampuannya untuk hidup di setiap konteks manusia. Ia berbicara kepada para sahabat di padang pasir, tapi juga berbicara kepada kita hari ini di dunia yang diselimuti layar dan cahaya buatan. Ia mengerti kegelisahan manusia modern, kebingungan, kesepian, dan dahaga makna di tengah keramaian virtual. Maka jangan heran bila ada orang yang hatinya tersentuh oleh satu video pendek berisi ayat suci, lalu hidupnya berubah selamanya. Itulah mukjizat yang tidak terlihat, tapi nyata. Al-Quran bergerak mengikuti irama zaman, tapi hakikatnya tetap sama. Ia tetap menjadi bisikan kasih dari Tuhan kepada manusia yang lupa arah. Namun ada bahaya yang halus mengintai ketika cahaya ilahi ini hanya menjadi konsumsi cepat tanpa renungan. Banyak yang mendengarkan tanpa benar-benar hadir, banyak yang membagikan tanpa benar-benar memahami. Padahal Al-Quran bukan sekadar konten untuk ditonton, tapi pesan hidup yang harus direnungkan dengan keheningan. Maka tugas para pencinta Al-Quran di zaman ini bukan sekadar menyebarkan ayat, tapi menghadirkan ruh ayat itu dalam setiap karya, setiap ucapan, dan setiap napas kehidupan. Karena hanya dengan kesadaran, teknologi bisa menjadi sarana ibadah, bukan pengalihan jiwa. Dan disitulah mukjizat Al-Quran menampakkan kebesarannya, bahwa ia mampu hidup di dunia digital tanpa kehilangan cahayanya. Ia berbicara dengan bahasa yang sama kepada setiap generasi, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Ia bisa menembus kamera, mikrofon, jaringan, bahkan layar yang dingin, namun tetap membawa hangatnya kasih Allah yang abadi.
Karena sesungguhnya Al-Quran tidak pernah butuh ruang untuk hadir. Ia hanya butuh hati untuk diterima. Dan barang siapa membuka hatinya walau sejenak, di tengah cahaya buatan dunia modern ini, maka cahaya Al-Quran akan menembus segalanya. Menyalakan kembali kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah jauh, bahkan di balik layar yang kau tatap setiap hari. Bab 6. Al-Quran dan kesadaran jiwa. Mukjizat terbesar Al-Quran bukan hanya pada susunan katanya yang indah, tetapi pada kemampuannya membangunkan kesadaran jiwa yang tertidur. Ia datang bukan hanya untuk mengatur kehidupan luar, tetapi untuk menata ulang kehidupan dalam diri manusia. Di dalam setiap ayat, tersembunyi getaran yang mampu mengguncang dinding hati, membuka tabir ego, dan menyalakan pelita ruh yang redup. Ketika engkau membaca ayat-ayat itu dengan kesungguhan, engkau akan merasakan seolah-olah Tuhan sedang berbicara langsung kepadamu. Bukan dari jauh, tapi dari kedalaman dirimu sendiri. Karena sejatinya, Al-Quran tidak turun untuk dibaca dengan bibir semata, tapi untuk dihidupkan dalam kesadaran. Dan siapa yang membaca dengan hati, akan melihat bahwa setiap ayat bukan hanya pesan, tapi juga cermin yang memantulkan wajah dirinya sendiri. Al-Quran memanggil manusia, bukan sekadar untuk mengetahui, tapi untuk menyadari. Ia tidak hanya menjelaskan hukum, tapi juga membangkitkan pemahaman tentang siapa dirimu sebenarnya. Ketika engkau membaca kisah para nabi, sesungguhnya engkau sedang membaca perjalanan batinmu sendiri. Setiap ujian yang mereka alami, setiap doa yang mereka panjatkan, adalah potret dari pergulatan jiwamu. Musa melawan Firaun bukan hanya kisah sejarah, tapi simbol pertempuran antara cahaya kesadaran dan tirani ego di dalam dirimu. Yunus di dalam perut ikan adalah dirimu ketika terjebak dalam gelapnya keputusasaan. Yusuf yang terlempar ke sumur adalah jiwamu yang dicoba oleh kehilangan, tapi tetap dijaga oleh tangan kasih Tuhan. Maka jangan hanya membaca ayat sebagai cerita, bacalah sebagai panggilan. Karena setiap kisah di dalamnya sedang berbicara tentang perjalanan pulang ruhmu menuju asalnya. Ketika engkau menyelami makna Al-Quran dengan hati yang terbuka, engkau akan mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Segala sesuatu tampak memiliki makna. Setiap kejadian menjadi isyarat, setiap pertemuan menjadi pelajaran, dan setiap kehilangan menjadi bentuk kasih yang tersembunyi. Engkau mulai mengerti bahwa tidak ada satu pun yang terjadi tanpa izinnya, dan bahwa semua yang terjadi adalah cara Allah mendidik kesadaranmu. Inilah yang disebut oleh para arif billah sebagai ilmu rasa. Ilmu yang tidak diajarkan oleh guru, tapi diilhamkan langsung oleh Tuhan melalui pengalaman. Maka orang yang benar-benar hidup bersama Al-Quran akan menyadari bahwa kitab itu tidak hanya dibaca, tetapi dijalani. Ia bukan sekadar petunjuk di atas kertas, melainkan jalan yang harus ditempuh dengan seluruh keberadaan. Di dalam perjalanan kesadaran ini, engkau akan menemukan bahwa Al-Quran tidak hanya membimbingmu menuju kebaikan, tapi juga memaparkan dirimu apa adanya. Ia menunjukkan cahayamu, tapi juga bayanganmu. Ia menyingkap ketulusanmu, tapi juga kesombongan yang tersembunyi. Kadang ia menenangkan, kadang ia mengguncang, tapi keduanya adalah bentuk kasih. Karena yang ingin disembuhkan bukan hanya perbuatanmu, melainkan hatimu. Dan proses penyembuhan itu seringkali datang melalui luka, air mata, dan keheningan panjang. Namun setiap kali engkau kembali kepada ayat-ayatnya, luka itu menjadi lembut, air mata itu menjadi doa, dan keheningan itu berubah menjadi pertemuan dengannya. Maka barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai cermin jiwanya, ia akan menemukan kehidupan yang baru. Kesadaran yang sebelumnya tertutup oleh dunia akan perlahan terbuka, seperti bunga yang merekah saat disinari matahari. Engkau akan mulai berjalan dengan kesadaran bahwa setiap langkah adalah ibadah, setiap napas adalah zikir, dan setiap detik adalah kesempatan untuk mengenalnya lebih dekat. Dan disitulah letak mukjizatnya yang sejati, bukan pada keajaiban yang terlihat di luar, tapi pada perubahan yang terjadi di dalam. Bab 7. Ketika ayat menjadi cermin diri. Ada saat di mana seseorang membaca Al-Quran, tapi ada pula saat di mana Al-Quranlah yang membaca dirinya. Saat ayat-ayat itu tidak lagi sekadar suara, melainkan cermin yang memantulkan hakikat jiwa.
Setiap huruf seolah berbicara, menyingkap tabir rahasia antara manusia dan Tuhannya. Ketika engkau membuka mushaf dengan hati yang tenang, engkau akan menyadari bahwa ayat-ayat itu sedang menatap balik padamu. Ia tidak hanya menceritakan tentang surga dan neraka, tapi tentang dirimu sendiri. Tentang cintamu, ketakutanmu, keangkuhanmu, dan kerinduanmu yang paling dalam kepada Sang Pencipta. Maka berhentilah membaca hanya dengan mata, dan mulailah membaca dengan jiwa. Karena di balik setiap kata, tersimpan pesan yang ditulis bukan di atas kertas, tapi di dalam hatimu sejak sebelum engkau lahir ke dunia. Ketika Al-Quran menjadi cermin, engkau akan melihat bukan hanya keindahan, tapi juga kegelapan dalam dirimu. Engkau akan menemukan bahwa di dalam diri manusia ada dua dunia yang terus berperang, cahaya dan bayangan, ketaatan dan kesombongan, zikir dan kelalaian. Kadang engkau merasa dekat dengan Tuhan, tapi di saat lain engkau tenggelam dalam kabut dunia yang menipu. Namun, di sanalah mukjizat Al-Quran bekerja dengan lembut. Ia tidak datang untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Ia tidak mengutuk bayangan, tapi mengajarkan cara menyalakan cahaya. Karena sesungguhnya tidak ada kegelapan yang abadi, selama masih ada satu ayat yang dibaca dengan hati yang hidup, maka selalu ada jalan kembali kepadanya. Setiap kali engkau menemukan ayat yang menyentuh hatimu, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Allah sedang berbicara langsung melalui kalamnya, menyampaikan sesuatu yang mungkin telah lama engkau abaikan. Kadang berupa peringatan yang halus, kadang berupa pelukan yang tak terlihat. Ada ayat yang membuatmu menangis tanpa tahu mengapa, ada pula yang membuatmu diam lama dalam keheningan. Itulah saat di mana ruhmu sedang mengenali asalnya. Karena Al-Quran adalah rumah tempat ruh menemukan dirinya kembali setelah tersesat dalam bisingnya dunia. Maka jangan buru-buru saat membaca. Dengarkan gemanya di dalam dirimu, karena suara itu adalah suara yang sama yang dulu pernah berbisik di alam ruh ketika Tuhan bertanya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan engkau menjawab, "Benar, kami bersaksi." Membaca Al-Quran sejatinya adalah perjalanan pulang ke rumah kesadaran. Ia tidak berhenti di bibir, tapi menembus hati, menyusuri lapisan-lapisan jiwa yang paling dalam. Setiap huruf yang dibaca dengan cinta akan membuka tabir demi tabir, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran akan kehadirannya di setiap detik kehidupan. Engkau mulai melihat bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah dari Allah. Setiap napas adalah ayat yang hidup. Setiap gerak adalah zikir yang diam. Dan pada titik itu, engkau akan memahami bahwa mukjizat terbesar bukanlah melihat cahaya di langit, melainkan melihat cahaya Allah di dalam dirimu sendiri. Namun tidak semua siap untuk melihat dirinya melalui cermin Al-Quran. Karena cermin itu jujur. Ia memperlihatkan bukan hanya wajah kebaikan, tapi juga luka yang disembunyikan. Tapi justru di sanalah rahmat tersembunyi, karena Allah tidak menyingkapkan kekuranganmu untuk mempermalukanmu, melainkan untuk menyembuhkanmu. Ia memperlihatkan dosa agar engkau bisa kembali, ia menunjukkan gelap agar engkau mencari terang. Maka jangan takut menatap cermin ayat-ayat itu, sebab setiap luka yang engkau lihat adalah bagian dari perjalanan penyucian diri. Dan ketika akhirnya engkau mampu melihat dirimu apa adanya, engkau pun akan melihat Tuhan sebagaimana adanya, dekat, lembut, dan selalu menunggu untuk disapa. Bab 8, Bahasa Langit yang Dipahami Hati. Bahasa Al-Quran bukan sekadar bahasa manusia. Ia adalah bahasa langit yang diturunkan ke bumi dalam bentuk huruf, namun maknanya melampaui batas kata. Banyak yang membaca, tapi tidak semua mendengar suaranya. Sebab bahasa ini tidak hanya berbicara kepada telinga, melainkan kepada hati yang terjaga. Ia adalah bahasa yang tidak membutuhkan terjemahan, karena yang menerjemahkan adalah rasa. Setiap kali ayat itu dibaca dengan kesungguhan, hati yang bersih akan bergetar. Getaran itu bukan dari suara, melainkan dari cahaya. Dan siapa yang pernah merasakannya akan tahu bahwa di balik setiap lafaz yang sederhana, tersimpan rahasia yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa diresapi. Inilah bahasa yang dimengerti oleh para pecinta Tuhan. Bahasa yang membuat air mata jatuh tanpa sebab, membuat dada terasa luas meski hidup sempit, membuat kesedihan berubah menjadi sujud yang tenang.
Al-Quran adalah pesan cinta dari Yang Maha Tinggi kepada jiwa manusia. Tapi cinta itu tidak disampaikan dengan kata-kata romantis, melainkan dengan hikmah yang mengguncang dan menuntun. Ia memanggil jiwa yang lalai, mengingatkan hati yang keras, menenangkan yang gelisah, dan menghidupkan yang mati. Dalam diamnya, ia berbicara. Dalam kelembutannya, ia menggugah. Maka tidak heran bila seseorang yang hatinya sedang remuk bisa tiba-tiba menemukan ayat yang seolah menjawab segalanya. Karena Allah tidak pernah berhenti berbicara kepada hambanya, hanya saja banyak yang tidak lagi mendengarkan. Mereka sibuk mendengar dunia, tapi lupa mendengar langit di dalam diri. Padahal bahasa Tuhan selalu berbisik di hati yang tenang, bukan berteriak di telinga yang sibuk. Ketika engkau membaca Al-Quran dengan hati yang bersih, engkau akan menemukan bahwa ia tidak hanya memberi informasi, tetapi juga energi. Ada kekuatan yang mengalir lembut dari setiap ayat yang engkau resapi. Kadang berupa ketenangan yang tiba-tiba hadir tanpa sebab, kadang berupa keberanian untuk melangkah tanpa ragu. Bahkan di saat engkau tidak memahami arti kata per kata, ruh ayat itu tetap menembus kesadaranmu. Karena makna sejati tidak ditangkap oleh akal, melainkan diserap oleh hati. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang menangis ketika mendengar tilawah, meski mereka tak memahami bahasa Arab. Air mata itu bukan karena makna bahasa, tapi karena makna ruhani. Hati mereka sedang merasakan panggilan dari asalnya. Panggilan yang telah lama menunggu untuk disahuti. Bahasa langit ini tidak bisa diajarkan oleh guru, tidak bisa dihafal dari buku. Ia hanya bisa dipahami ketika seseorang berani menjadi hening. Karena di dalam keheningan, hati mulai mendengar apa yang selama ini luput. Keheningan adalah ruang pertemuan antara manusia dan Tuhannya. Di sana, ayat-ayat tidak lagi dibaca, tapi diwahyukan kembali ke dalam kesadaran. Setiap detik menjadi zikir, setiap napas menjadi tafsir. Dan disitulah engkau akan menyadari bahwa sesungguhnya Al-Quran tidak pernah berhenti turun. Ia terus turun, bukan di langit dunia, tapi di langit hatimu. Setiap kali engkau membuka diri untuk menerima, maka siapapun yang ingin memahami bahasa Al-Quran harus terlebih dahulu belajar memahami bahasa hatinya sendiri. Karena Al-Quran berbicara melalui gema rasa, bukan melalui logika semata. Ia akan menyesuaikan diri dengan kesiapan jiwamu. Jika hatimu keras, ia akan terdengar seperti peringatan. Jika hatimu lembut, ia akan terdengar seperti pelukan. Jika hatimu hancur, ia akan menjadi balsam yang menenangkan. Maka jangan terburu-buru menafsirkan ayat. Biarkan ayat itu yang menafsirkan dirimu. Dan saat engkau benar-benar diam di hadapan kalamullah, engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kehadirannya, bukan di luar dirimu, tapi di dalam setiap huruf, setiap napas, dan setiap detak jantung yang masih berzikir tanpa engkau sadari. Bab 9. Cahaya yang tak pernah padam. Ada cahaya yang tak pernah padam, meski semua lampu dunia telah padam. Ia bukan berasal dari matahari, bukan pula dari bintang atau api. Cahaya itu adalah nur yang tersembunyi di balik setiap ayat Al-Quran, mengalir dari sumber yang abadi, dari Allah, Sang Cahaya di atas segala cahaya. Ia bukan sekadar sinar yang terlihat, tapi frekuensi yang dirasakan oleh hati yang hidup. Banyak manusia berjalan dalam kegelapan, mencari arah, menggenggam obor buatan dunia, namun lupa bahwa dalam dirinya telah tertanam cahaya yang lebih lembut, lebih sejati, dan tak pernah padam, cahaya dari kalamullah. Dan ketika seseorang menemukan cahaya itu, ia tidak lagi mencari arah di luar dirinya, sebab hatinya telah menjadi kompas yang menunjuk langsung kepada Tuhan. Cahaya Al-Quran tidak bersinar untuk menghiasi dunia, tetapi untuk menuntun jiwa. Ia menembus ruang waktu, menembus batas bahasa, bahkan menembus kabut dosa yang paling tebal. Ia hadir dalam bisikan, dalam air mata, dalam kesadaran yang tiba-tiba tumbuh di tengah kesesatan. Banyak yang mengira mukjizat itu hanya terjadi di masa Nabi, padahal mukjizat itu masih bekerja setiap hari, hanya saja tidak lagi di tangan manusia, melainkan di dalam hati mereka. Ketika seseorang yang hilang arah tiba-tiba tersadar karena satu ayat, ketika seorang pendosa tiba-tiba sujud karena satu kalimat, ketika seseorang yang patah menemukan kekuatan karena satu firman, disitulah mukjizat itu hidup.
Ia tidak lagi berupa cahaya yang terlihat, tapi berupa kesadaran yang menyala. Cahaya Al-Quran memiliki sifat yang unik. Ia tidak memaksa untuk bersinar, tapi akan hadir bagi siapapun yang bersedia membuka hati. Karena hati manusia ibarat jendela, ada yang tertutup rapat oleh debu dunia, ada yang terbuka setengah, dan ada yang terbuka lebar menatap langit. Cahaya tidak pernah berhenti datang, hanya manusialah yang kadang memalingkan diri. Dan sungguh, siapapun yang membersihkan jendelanya dengan zikir, dengan istighfar, dengan keikhlasan, akan melihat pancaran yang begitu lembut menyelinap ke dalam jiwanya. Perlahan-lahan kegelapan batin itu memudar, bukan karena ia diusir, tapi karena cahaya datang menggantikannya. Itulah cara Al-Quran bekerja, bukan menghancurkan gelap dengan kekerasan, tapi menyiraminya dengan kasih hingga gelap itu sendiri berubah menjadi terang. Namun yang paling indah dari cahaya Al-Quran adalah bahwa ia tidak hanya menerangi hati seseorang, tapi juga menyebar melalui dirinya kepada orang lain. Satu hati yang tersentuh bisa menyalakan 1000 hati lainnya. Satu jiwa yang hidup bisa menjadi pelita bagi banyak yang masih mencari. Karena cahaya tidak pernah tinggal diam, ia selalu bergerak, berpindah, dan memperbanyak dirinya dalam cinta. Maka setiap kali engkau membaca Al-Quran dengan rasa syukur, setiap kali engkau mengamalkan satu ayat dengan keikhlasan, sesungguhnya engkau sedang menyalakan dunia. Mungkin tidak tampak oleh mata, tapi dirasakan oleh ruh-ruh yang haus akan cahaya. Dan pada akhirnya engkau akan memahami bahwa cahaya itu bukan hanya tentang pengetahuan, tapi tentang kehadiran. Ia bukan sekadar untuk dipelajari, tapi untuk dihidupi. Ketika Al-Quran telah menjadi bagian dari dirimu, engkau tidak lagi berbicara tentang Tuhan, engkau berbicara bersama Tuhan. Engkau tidak lagi membaca cahaya, engkau menjadi cahaya itu sendiri. Karena tujuan Al-Quran bukan membuatmu hafal, tapi membuatmu hidup. Dan hidup yang sejati adalah ketika hati manusia menyala dengan cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya yang menuntun langkahmu di dunia dan akan membimbingmu pulang dengan lembut menuju cahaya yang lebih besar di sisinya. Bab 10 Al-Quran, nafas terakhir ruh. Pada akhirnya, setiap perjalanan ruhani akan bermuara pada satu titik, keheningan yang suci. Di sana tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi pencarian, hanya ada kesadaran yang menyadari dirinya. Dalam keheningan itulah Al-Quran berbicara dengan cara yang paling halus. Bukan melalui suara, bukan melalui huruf, tetapi melalui nafas. Ya, nafas. Yang keluar dan masuk tanpa kita sadari. Namun di dalamnya ada rahasia kehidupan yang terus berzikir. Karena sesungguhnya Al-Quran bukan hanya untuk dibaca dengan lisan, melainkan untuk dihidupkan dalam setiap hembusan nafas. Setiap tarikan nafas adalah Bismillah, setiap hembusannya adalah Alhamdulillah. Siapa yang hidup dalam kesadaran ini, ia akan memahami bahwa kehidupan itu sendiri adalah tilawah yang tidak pernah berhenti, dari awal kelahiran hingga nafas terakhir. Ruh manusia ditiup dari perintah kun, dan perintah itu masih bergema di dalam dirinya. Maka selama ruh masih bernafas, Al-Quran sesungguhnya sedang hidup di dalam dirinya. Karena kalamullah bukan hanya teks, tapi getaran yang mengalir di setiap denyut jantung dan gerak jiwa. Barang siapa mengingat Tuhannya dalam setiap nafas, ia telah menyalakan kitab itu di dalam dirinya. Dan ketika suatu hari nafasnya berhenti, bukan berarti Al-Quran padam. Ia justru berpindah dari bibir dunia ke langit kesadaran abadi. Di sanalah setiap huruf menjadi cahaya, setiap amal menjadi gema, dan setiap ayat yang pernah diresapi berubah menjadi pelita yang menuntun ruhnya menembus lembah kematian dengan tenang. Maka sungguh beruntunglah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya. Karena kitab itu akan menjadi sahabat paling lembut di saat tidak ada yang menemani. Ketika ruh meninggalkan jasad, dunia menjadi sunyi, tapi bagi ruh yang telah hidup bersama Al-Quran, tidak ada kematian yang menakutkan. Sebab ia tahu, ia hanya kembali kepada sumber cahaya yang selama ini ia baca, ia dengar, dan ia rasakan. Al-Quran tidak lagi berada di tangan, tapi menyatu dalam dirinya. Ia berjalan di antara ayat-ayat yang kini bukan lagi tulisan, tapi hamparan cahaya. Ia mendengar lantunan yang bukan dari suara, tapi dari keindahan yang murni. Setiap subhanallah yang pernah diucapkan menjadi sayap. Setiap astagfirullah
menjadi embun, dan setiap la ilaha illallah menjadi jembatan menuju keabadian. Inilah makna terdalam dari mukjizat Al-Quran yang hidup di setiap zaman, bahwa ia tidak pernah berakhir di dunia, karena hakikatnya adalah kehidupan itu sendiri. Namun sebelum ruh sampai pada kesempurnaan itu, manusia diberi kesempatan untuk mengenal, memahami, dan menghidupkan kalam ini dalam dirinya. Tidak perlu menunggu kesempurnaan, cukup hadir dan ikhlas. Bacalah walau satu ayat, dengan rasa, dengan cinta, dengan keheningan. Karena satu ayat yang dibaca dengan hati lebih kuat daripada 1000 ayat yang hanya keluar dari bibir. Al-Quran tidak meminta hafalan yang banyak, tapi hati yang jujur. Ia tidak mencari suara yang indah, tapi jiwa yang tunduk. Maka setiap kali engkau membuka mushaf, bukalah juga jendela hatimu. Izinkan cahaya itu masuk, biarkan ia menuntunmu. Mungkin perlahan, mungkin pelan, tapi pasti ia akan menyalakan kesadaranmu hingga engkau mengerti bahwa hidup bukan sekadar berjalan, melainkan pulang. Dan ketika tiba saatnya engkau menutup mata, Al-Quran akan menjadi nafas terakhir ruhmu. Ia akan memelukmu dalam keheningan yang damai, mengantarmu dengan ayat-ayat kasih yang dulu pernah engkau baca dalam gelap malam. Dunia akan terdiam, tubuh akan membisu, namun kalamullah akan tetap hidup, menjadi cahaya yang menuntunmu melewati gerbang abadi dengan bisikan lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Dan pada detik itu, engkau akan tahu bahwa seluruh perjalanan hidupmu hanyalah satu ayat panjang dari cintanya. Bahwa hidup dan mati hanyalah 2 huruf dari satu kalimat besar yang disebut rahmat Allah. Dan sungguh, siapa yang hidup bersama Al-Quran, maka matinya bukanlah akhir, melainkan awal dari perjumpaan yang telah lama dirindukan. Dan kini, setelah semua pencarian ini, mungkin engkau mulai mengerti bahwa Al-Quran bukan kitab yang diam. Ia hidup, bernapas dan berbicara di dalam setiap hati yang terbuka. Maka diamlah sejenak. Dengarkan dengan jiwamu, karena mungkin saat ini Tuhan sedang berbicara kepadamu.